Lagi soal kebohongan-kebohongan, kita juga menyaksikan, Livi, dalam debat pertama, debat kedua, ada kandidat yang menyampaikan kebohongan secara terbuka. Saya kasih contoh ya, Livi. Dalam debat pertama itu ada kandidat yang menyampaikan, Pak Prabowo, saya datang ke sini membawa keluarga pendukung Pak Prabowo yang meninggal akibat kerusuhan Pilpres 2019. Juru bicara Capres nomor urut 2, Andri Rosiade, kembali menyebut bahwa Anies melakukan kebohongan-kebohongan. Ia memulai dialog dengan pernyataan Anies kepada Prabowo saat debat Pilpres pertama tentang Harun Ar-Rasyid yang meninggal akibat kerusuhan saat Prabowo kalah Pilpres. Dengan tegas, Andri menyatakan Anies melakukan kebohongan publik. Bukan pendukung Pak Prabowo. Baik. Kandidat itu, pasangan nomor satu namanya Anies Baswedan, itu berani loh berbohong di depan publik, menyerang personal Pak Prabowo. Itu baru di nomor satu. Baik. Bukan hanya itu, Andri juga mengungkit kekalahan Prabowo di sesi debat Capres kedua bahwa menurutnya Anies berani menyerang personal Prabowo Subianto di depan publik. Mendengar pernyataan Andri, juru bicara Capres nomor urut 2, M. Iqbal menjawab dengan santai. Memang narasi-narasi kebohongan, ada yang bilang memprovokasi rakyat, itu kan narasi-narasi Orde Baru itu. Karena sesungguhnya contoh, Ia mengatakan narasi kebohongan, pengkhianat, sampai provokasi rakyat adalah narasi yang dulu dipakai oleh Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaan dan mengintimidasi tokoh yang mengkritik pemerintah. Mendengar hal tersebut, Andri langsung menyela Iqbal dengan mengembalikan isu ke Harun Ar-Rasyid. 700 triliun anggaran. Sebentar, Harun Ar-Rasyid itu pendukung Prabowo nggak? Betul nggak? Coba jawab aja. Pendukung itu kan tidak harus dia memilih punya hak pilih. Kan dia hadir di situ, mau ngapain dia hadir di situ? Iqbal langsung menjawab, pendukung itu tidak perlu memiliki hak pilih. Kedatangan Harun Ar-Rasyid ke acara demo Prabowo itu sudah menjadi bukti bahwa Harun Ar-Rasyid mendukung Prabowo. Iqbal lalu menyinggung 60 juta rakyat Indonesia pemilih Prabowo dikhianati dengan bergabungnya Prabowo ke gerbong Jokowi. Jadi gini, yang harus kita lakukan, tunggu sabar giliran saya, oke? Jawab dong, jujur. Ya, jadi memang jangan kasus berkata-kata memang dia berjuang. omong-omong gitu. Memang dia hadir, walaupun usianya belum cukup umur. Tetapi kan untuk mendukung seseorang kan dia tetap aja ingin memperjuangkan orang yang sudah berjuangnya 64 juta rakyat Indonesia dikhianati. Dengan mudahnya pindah menjadi menteri. Kalau mau jadi menteri nggak usah nyalon dari sekarang. Ya. Lalu saat membahas cawe-cawe Jokowi dalam Pilpres 2024, Andri menyebut bahwa judul dialog Kompas Jokowi turun gelanggang adalah hoax karena itu mengecilkan kerja-kerja tim Prabowo yang turun ke masyarakat dan ingin menang satu putaran. Supaya apa? Kami bekerja keras menemui ribuan warga setiap hari agar pemilu ini bisa berjalan satu putaran. Bukan karena Pak Jokowi turun gelanggang. Itu hoax itu. Judulnya Livi itu. M. Iqbal lalu menuding bahwa rezim hari ini penuh kebohongan karena semua data untuk melanggengkan kekuasaan sudah diatur sejak jauh-jauh hari. Hal itu diungkapkan oleh almarhum Rizal Ramli, Jenderal Purnawirawan Fahru Rozi, dan Mahfud MD. Ketiganya adalah orang-orang yang memiliki integritas. Ya, jadi memang saya melihat di rezim ini memang penuh dengan ketidakjujuran. Sejak awal ada 3 statement yang saya kutip, yang itu langsung tokohnya. Almarhum Rizal Ramli mengatakan bahwa majunya Gibran sudah didesain 3,5 tahun yang lalu, 3,5 tahun yang lalu. Ada Jenderal Purnawirawan Fahru Rozi yang mengatakan dia berdialog dengan LBP bahwa ada upaya mendesain supaya yang maju 2 putaran saja, hanya 2 calon saja. Dan terakhir adalah statementnya Prof. Mahfud MD yang mengatakan ada upaya-upaya untuk menggagalkan majunya Anies sebagai calon presiden. Sehingga saat ia menyatakan bahwa yang diungkapkan oleh Andri tidak bisa diterima oleh masyarakat, ia meminta lebih baik Jokowi terus terang saja bahwa ia lebih condong ke Capres nomor urut 2. Saya dipungkiri bahwa apa yang disampaikan Bu Andre tadi, rakyat Indonesia nggak bodoh kok. Sebaiknya memang Pak Jokowi declare aja. Kalau memang dia ngapain harus membuat capek para jubir menjelaskan. Karena masyarakat Indonesia bisa melihat kok. Kemarin lomba tebak-tebak Pancasila, yang satu nggak disebut. Yang 2 jarinya masuk gitu loh. Iqbal lalu membahas tentang debat kedua. Jangan sedikit-sedikit karena kalah debat lalu menyatakan bohong, pengkhianat. Apa Prabowo lupa 64 juta orang yang mendukung Prabowo pada Pilpres 2019 telah dikhianati dengan bergabungnya Jokowi ke Prabowo. Ya, jadi jangan sedikit-sedikit bohong, pengkhianat, bohong, pengkhianat. Siapa yang berkhianat?
Rakyat kita sudah muak kok dikhianati. 64 juta pemilihnya dikhianati dengan mudah. Oke. Pertanyaan Anies kepada Prabowo itu bukan bengis. Prabowo hanya tinggal menjawab di dalam debat, tidak kemudian dibawa keluar yang debat, apalagi sampai menyebut bengis. Yang masuk kategori bengis dan jahat itu melakukan kekerasan sampai menculik orang. Jadi memang kalau istilah bengis itu nggak pas lah. Bengis itu mencekek, memukul, menculik, itu bengis. Oke. Tapi kalau ngomong cuman tuduhan menanyakan, itu bukan bengis. Ya, jadi jangan kita mendramatisir gitu loh, bahwa sesuatu yang biasa saja. Di akhir, Iqbal mengatakan pemilu ini tidak akan satu putaran karena timnya sudah mengkompilasi data survei dari beberapa lembaga survei yang kredibel. Ia lalu mengutip pernyataan analogi dari pengamat politik Adi Prayetno. Mike Tyson itu kuat, tapi ingat jika lebih dari 3 ronde, dia bisa mudah dikalahkan. Dan tim kami sudah mengkompilasi berbagai survei. Memang nggak akan mungkin satu putaran. Paling tinggi 40% lah udah. Kenapa? Tetapi tadi ingat, ya, sudah banyak orang yang di putaran pertama menang, putaran kedua bisa kalah. Seperti kata Bung Adi di TV sebelah kemarin, ya, Mike Tyson itu dia paling kuat di ronde ketiga. Kalau udah lewat ronde 3, dia bisa kalah. Jadi memang yang besar surveinya hari ini jangan jumawa, ya kan, yang kecil juga jangan bersedih hati.